Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Microsoft Word. Di video kali ini kita akan coba membahas tabulasi yang ada di Microsoft Word. Menu ataupun fitur tabulasi itu sangat bermanfaat di dalam aplikasi Microsoft Word ini. Banyak sekali kegunaan yang bisa kita gunakan, yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan tabulasi. Nah, di sini kalau kalian lihat ada yang seperti penggaris ya guys. Ini namanya rulers. Dan di dalam rulers itu ada beberapa tabulasi yang bisa kita gunakan. Pada intinya tabulasi itu untuk mengatur tab yang ada di keyboard. Nah, kalau di keyboard itu ada tab ya. Ketika kita klik tab itu otomatis akan ke depan. Nah, tabulasi kurang lebihnya mengatur itu semua. Nah, yang pertama kalian harus tampilkan terlebih dahulu di sini untuk rulersnya. Silahkan ke bagian view, kemudian di bagian show ini kalian centang. Nanti otomatis akan ada rulers. Kemudian di bagian sini ini ada beberapa tabulasi yang kita bisa gunakan. Nah, mulai dari yang pertama ini adalah Friesland Indents. Tuh ada namanya. Kalau ini itu sama dengan yang menghadap ke bawah yang ada di sini. Nah, ini menghadap ke bawah, kalau di sini itu menghadap ke atas. Ini Friesland Indents. Oke, selanjutnya ketika kita klik, ini namanya Hanging Indents. Mana nih namanya? Nah, Hanging Indents. Kalau ini berarti samanya dengan yang menghadap ke atas. Yang ini. Kemudian selanjutnya ada yang namanya Left Tab. Nah, Left Tab sendiri fungsinya untuk rata kiri ketika kita klik tab. Nah, kita contohkan. Ini kan udah Left Tab ya. Kita klik saja di sini. Nah, kemudian kita tekan tab, maka otomatis spasinya ataupun kursornya itu akan sejajar dengan tabulasi yang telah kita taruh di sini. Contoh kita akan tulis nama. Kemudian kita enter, kita tab lagi, akan lurus dengan ini alamat. Nah, karena ini namanya left tab, maka lurusnya itu di bagian sebelah kirinya. No HP. Nah, ini enter, kemudian tab lagi, udah otomatis akan ke sini. Contoh, no HP. Tuh, ini akan lurus kiri. Itu adalah fungsi dari left tab. Nah, gimana kalau tulisannya dulu, baru ada ininya? Ini bisa kita hilangkan. Kemudian kita acak-acak seperti ini ya. Ini hilangkan semua. Nah, di sini semuanya kita hilangkan. Udah nggak ada tabulasinya. Kita blok semua. Kita klik di sini. Nah, ini ketika kita tab di depan, tab, maka akan tetap lurus seperti ini. Jadi, kalau belum ada tulisannya, kita bisa satu persatu. Tapi kalau udah tulisannya, untuk menggunakan tabulasi, tinggal di blok. Itu fungsi dari left tab untuk rata sebelah kiri. Selanjutnya, ketika kita klik lagi, ada yang namanya center tab. Nah, kalau tadi left tab itu rata kiri, kalau center tab itu rata tengah. Nah, contoh. Di sini kita taruh left tab di angka 3 ya, guys. Center tab. Nah, ini udah otomatis di sini. Ketika kita hapus, kita tab otomatis ke angka 3, tuliskan nama. Kita gunakan kapital aja semua, nama, kemudian tuliskan alamat, sama yang terakhir kita tuliskan no HP, nomor handphone. Nah, di sini ketika kita tab, ini akan lurus dengan tabulasinya. Tapi kalau center artinya teks tersebut itu berada di tengah-tengah. Kalau menggunakan left tab itu kan yang lurus di sebelah kirinya. Nah, kalau center itu yang lurusnya di bagian tengah. Tuh, ini kalau ketika kita blok semua, nah, kita geser-geser, tuh ini akan berpindah-pindah, tapi tetap aja tabulasinya akan berada di tengah. Nah, ini fungsi dari center tab. Coba kita ganti dengan, nah, itu fungsi dari center tab. Nah, lanjut, setelah center tab, ketika kita klik lagi, ada yang namanya right tab. Nah, kalau right tab berarti rata kanan. Contoh lagi, kita taruh di sini. Tabulasi, kliknya di antara ruler sama ini ya, perbedaan warnanya lah, ruler bawah. Kita tuliskan nama, kemudian alamat, sama no HP. Nah, coba di sini kita tab lagi.
Nah, ini akan lurus karena tabulasi yang kita gunakan itu right tab, maka yang lurus itu yang bagian kanannya. Nah, kalau left lurusnya kiri, kalau center itu tengah, kalau right itu adalah kanan. Nah, itu adalah fungsi tabulasi. Dan untuk menghilangkannya tinggal klik tahan, tarik ke bawah ya. Nanti akan hilang. Lanjut, setelah left, right, center, selanjutnya ada yang namanya decimal tab. Nah, untuk decimal tab, ini untuk meluruskan sama, tapi untuk meluruskan koma. Semisal nih, 1,0, ada 2,00, kemudian ada 3,000, ada 1,12. Nah, ketika kita blok semua, kemudian kita menggunakan tabulasi decimal tab, kita taruh aja di sini. Nah, kemudian di bagian depan kita tab, ini tab, ini tab, ini tab. Semuanya akan lurus, tapi bukan lurus kiri, bukan lurus, ini tambah lagi. Nah, bukan lurus kiri, bukan lurus tengah, bukan lurus kanan, tapi apa? Yang lurus itu adalah coba kalau kalian lihat, di komanya ya guys. Jadi lurus koma. Ketika kalian menuliskan angka, ingin komanya lurus, maka bisa menggunakan decimal tab. Ini salah satu fungsi dari tabulasi ya. Tuh, ketika kita geser-geser, ini nanti tetap yang akan lurus itu di bagian komanya, bukan lurus depan, bukan lurus tengah, ataupun lurus kanan. Itu fungsi dari decimal tab. Ketika kita klik lagi, nah ini ada yang namanya bar tab. Kalau bar tab jarang digunakan, hanya untuk membuat garis-garis seperti ini guys. Jadi nanti ketika kita klik banyak seperti ini, ada garisnya. Dan ketika semakin banyak itu nanti otomatis akan semakin panjang juga untuk garisnya, ini otomatis ya ketika kita menggunakan bar tab ini. Nah, kita hapus saja dan kemudian kita hilangkan tabulasinya. Untuk menghilangkan tabulasi tinggal tarik ke bawah saja. Nah, lanjutnya di sini yang belum kita bahas adalah Friesland indents, kemudian ada yang namanya hanging indents. Nah, Friesland indents, hanging indents, dan yang di bawahnya ada left indents. Ini biasanya digunakan ketika udah ada tulisan. Contoh, kita buka salah satu penulisan. Kita cari di paragraf depan. Nah, ini. Ketika kita klik sini, tuh Friesland indent itu yang mengatur tab awal. Jadi ketika kalian ingin menggeserkan yang ini, guys, yang tab awal ini, kalian gunakan yang ini. Tuh, nanti akan berubah-ubah di mana. Lanjut, kalau yang di bawahnya, nah hanging indent ketika kita geser, maka baris, setelah baris yang ada tabnya itu yang mengatur adalah yang ini guys. Nah, oke, yang bawah juga sama. Kalau bawah itu untuk menggeser semuanya. Jadi entah itu Friesland indent sama hanging indent itu ikut bergeser. Oke. Nah, jadi ini bisa disesuaikan. Kalau Friesland indent untuk mengatur baris yang ada tabnya, kalau hanging indents itu yang baris yang nggak ada tabnya, kalau left indent yang seperti ini yang kotak, nah ini untuk menggeser semuanya. Nah, jadi itu fungsi tabulasi di Microsoft Word. Nah, kalian bisa menggunakan fungsi ini biasanya untuk membuat titik 2 dan yang lainnya. Nah, kita contohkan deh. Nah, di sini membuat nama, kemudian alamat, no HP, enter dulu ya, enter, no HP, kemudian ada apa lagi, jenis kelamin. Nah, di depannya kan biasanya ada titik 2, agar titik 2-nya lurus, kita menggunakan tabulasi itu, kita blok, kemudian di sini kita gunakan yang right tab. Nah, ini udah yang left tab ya, nah ini udah left tab. Kita klik aja di sini 1, kemudian di sini 2. Oke, jadi ketika kita menuliskan nama, tinggal tuliskan tab saja. Tab, titik 2, nama. Nah, ini salah satu fungsinya ya. Nah, kemudian untuk alamat, kita sama kursor taruh. Oh ya, ini udah ya, tab. Kemudian titik 2, tab lagi, alamatnya mana. Misal Indonesia. No HP-nya sama, kita taruh kursor di sini, tab 1, kemudian titik 2, tab lagi,
nomor HP-nya berapa. Nah, ini semua nanti akan lurus. Tabulasi yang pertama untuk meluruskan titik 2, tabulasi yang kedua fungsinya untuk meluruskan tulisannya ya, entah itu nama, nomor telepon, alamat, dan yang lainnya. Jadi ini salah satu fungsi tabulasi untuk meluruskan tuliskan, intinya untuk mengatur tab di komputer ataupun laptop kita. Oke, itu aja untuk video kali ini. Like, comment, subscribe ya jika bermanfaat untuk kalian. Jika tidak, dislike saja. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.